Ya sebetulnya sih nggak ada yang salah ya, karena ditunjuk itu kan hanya sebagai duta. Dalam hal ini Lesti, duta itu kan kurang lebih ya seperti brand ambassador lah, seperti orang yang apa ya, didaulat untuk membawa nama petani Indonesia itu agar lebih dikenal lagi gitu, agar lebih dikenal luas gitu. Bukan berarti harus em, harus sebagai petani, harus sebagai apa, kadang-kadang saya baca gitu agak, kan kadang-kadang saya agak suka terbaca ya di satu berita banyak komentar miring, komentar negatif gitu terkait penunjukan Lesti sebagai duta petani. Ya tidak ada salahnya, kecuali Lesti ditunjuk sebagai Menteri Pertanian, baru itu harus dipertanyakan. Kalau hanya sebagai duta mah, sebagai duta ya nggak ada salahnya gitu. Kan tujuannya hanya untuk mempromosikan gitu. Seru banget. Ini lagi buru-buru soalnya. Dede jadi duta petani milenial gimana Dede? Dia senang berkebun, senang apa ya? Senang berkebun dan juga memang kebetulan juga punya sawah. Tapi ya hanya sebatas untuk agar keluarga itu tidak perlu beli beras lagi, agar keluarga di Cianjur itu bisa mendapatkan kegiatan positif. Iya, sebetulnya kan kita memang dari dulu ya begini gitu. Dari dulu ya begini. Ya layaknya seperti umumnya pasangan yang ada aja. Kadang-kadang kita saling surprise, kadang-kadang kita saling memperhatikan satu sama lain, dan kadang-kadang juga ada perdebatan. Ya manusiawi lah dalam hubungan. Kita layaknya pasangan yang seperti biasa yang Anda lihat gitu. Apapun tanggung jawab yang diberikan kepada Lesti sebagai suami, saya hanya bisa mensupport, hanya bisa mendukung, dan kadang-kadang memang kita saling memberikan masukan gitu. Jadi kadang-kadang saya sebagai suami kadang-kadang suka berkonsultasi dengan Lesti, begitu juga sebaliknya Lesti juga suka dalam beberapa hal sering berkonsultasi kepada saya terkait apa-apa yang akan kita jalankan gitu. Apresiasi kepada pemerintah yang mengangkat Lesti Kejora sebagai duta petani milenial. Tetapi memang patut dipertanyakan apa maksud dari penunjukan ini. Karena pertama, Lesti ini kan bukan petani gitu ya. Kedua, juga ada masalah-masalah yang dirasakan masyarakat tidak tepat. Ketiga, bahwa dia ini profesinya kan artis, bukan petani. Akan tetapi ini kan pemerintah tengah menghadapi masalah yang serius. Kalau Lesti bisa menunjukkan bahwa dia memang adalah bagian dari kaum petani ya, dia bisa menunjukkan saya pun juga punya lahan pertanian ya, atau sawah lah gitu ya. Kemudian masyarakat di situ mengakui bahwa memang dia adalah bagian dari kaum tani. Nah, kemudian pikiran dia, pandangan dia itu harus memihak pada petani. Jadi jangan karena dibayar oleh pemerintah kemudian dia ini hanya untuk beriklan saja. Manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Ada saja kekurangannya. Kalau seseorang pernah berbuat katakanlah KDRT, dia sudah tobat, sudah menyatakan saya menyesali perbuatan saya yang salah karena saya emosi, dan berjanji tidak akan lagi melakukan hal seperti itu, kita maafkan, tetapi kita mengawasi jangan sampai mengulangi tindakan-tindakan seperti itu, karena sebagai public figure itu adalah contoh, adalah teladan yang diikuti, tidak hanya cara berpakaian, tutur katanya, perilakunya juga diikuti. Nah, oleh karena itu Lesti Kejora harus mengubah cara dia, perilaku dia, sikap dia agar rakyat kembali mencintainya. Alhamdulillah
jelas banyak pelajaran, banyak pengalaman yang kita dapat. Sekarang kalau sama abang kalau ada masalah gimana sih cara mengatasinya? Ya ngobrol berdua, ngobrol baik-baik gitu. Ya diselesaikan dengan baik lah. Apapun tanggung jawab yang diberikan, apapun sesuatu yang dilimpahkan ke Lesti, pasti Lesti adalah sosok yang mampu untuk mengembannya lah. Nggak usah peduliin yang jelek-jelek lah. Buat apa kita lihat atau mendengarkan hal yang bikin kita sakit hati, yang positif aja. Sebuah perjalanan yang pernah terjadi itu kan kita selalu belajar, selalu menjadi sebuah pelajaran penting untuk kita lebih dewasa, lebih aware lagi terhadap sekitar. Itu jangan pernah mendengarkan apa kata orang. Iya, karena kan mereka hanya melihat dari layar kaca, hanya melihat dari TV, dari berita. Dan setiap orang punya asumsi ya, setiap orang punya pemikiran. Itu saya nggak bisa memaksakan. Saya kan nggak mungkin satu persatu door to door datang ke rumah masing-masing. Ya udah, lo mau lihat aslinya gue gimana nggak mungkin begitu. Ya udah, terserah mereka. Tapi yang pasti adalah gibah aja itu udah dosa besar, apalagi fitnah.